Welcome to AOC Online Service. Bagi Anda yang baru dan yang sudah lama, ataupun yang Kristen atau yang bukan Kristen, kami senang sekali Anda dapat bersama-sama dengan kami. Thank you for joining us. Anda akan sangat diberkati secara luar biasa dalam acara pada hari ini. Mungkin Anda sudah menyiapkan diri dengan baik dan Anda akan mengikuti secara kusuk, ataupun Anda masih laye-laye di kursi goyang atau di meja makan atau di perjalanan. Marilah kita tetap dengan kerendahan hati, kita akan mengikuti acara pada hari ini dan berkat Tuhan tersedia bagi Anda semua. Dalam beberapa menit ke depan kita akan menyanyi bersama-sama dan kita juga akan berdoa mendoakan setiap saudara, keluarga, bangsa, negara kita, juga bangsa-bangsa yang lain, khususnya kota di mana kita berada. Dan juga kita akan mendapat kesempatan untuk menyampaikan persembahan dan juga kita akan mendengar pesan firman Tuhan yang membangun dan menginspirasi kita semua, khususnya di masa-masa yang tidak mudah ini. Memang momen ini sangat berbeda dari biasanya, tetapi kita akan membiasakan diri kita dengan cara yang baru ini, yaitu dengan online service. Nah, tiba saatnya kita akan menikmati online service bersama-sama. Enjoy the service today. Jesus bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Kita mau bernyanyi bersama. Woo! Bersama. Bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan, tembok musuh pun runtuh, bukan kuatku tapi kekuatanmu. Mari nyanyikan. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas.
kedua tangan kita bersama. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kekuatan Tuhan bagi kami. Thank you Jesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Kau tak mengecewakan, Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. mari nyanyikan bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. mari nyanyikan bersama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Yes Lord. Tak pernah Dia mengecewakan. Sebab Kau Yesus. Yesusku tak pernah gagal. Dengan mengangkat tangan kita bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari nyanyikan dengan percaya bersama. Perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari dimanapun kita berada, kita mau angkat suara kita, because we worship you Lord. Kami tahu Kau hadir di tempat kami Yesus. We trust you Lord. Jesus. Mari katakan bersama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kau Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Yesus kita. Thank you Jesus. Apapun situasi kami Tuhan, kami percaya hati-Mu yang dapat kami percaya Yesus. We trust you Lord. Bapakku, hati-Mu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatan-Mu terbukti. Bapakku, hati-Mu dapat ku percaya. Setiap karya tangan-Mu mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan mengangkat tangan kita bersama. Bapakku, hati-Mu dapat ku percaya. Oh yes Lord. Setiap musim hidupku, perbuatan-Mu
bersama Bapakku. Ada satu hati yang dapat kami percaya dalam setiap musim dan setiap proses kehidupan kami. Satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Itu Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan ibadah online service kita hari ini, siapapun kita dalam setiap musim, dalam setiap proses kehidupan kita, jangan pernah merasa bahwa Anda sendirian dalam kehidupan ini. Tapi satu Tuhan namanya Yesus Kristus. Dia adalah Bapa yang setia, Dia penyedia yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, dimanapun Anda berada, boleh nggak dekapkan tangan kanan Anda di dada Anda masing-masing. Sementara saya mengajak Anda mengangkat tangan kiri Anda naik ke harapan Tuhan sebagai lambang Tuhan. Kami mau berserah, kami mengandalkan Engkau, kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Sementara Anda mendekapkan tangan Anda di dada Anda, tangan kiri Anda dinaikkan, diangkat kepada Tuhan. Saya mengajak kita dimanapun Anda berada, mulai berdoa kepada Tuhan. Mulai naikkan doa, mulai naikkan sembah, mulai naikkan permintaan, naikkan ucapan syukur, naikkan keinginan Anda kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak tertidur. Tangannya selalu diulurkan kepada setiap kehidupan kita. Telinganya terus disendengkan kepada semua kita yang sedang berdoa hari ini. Dia Bapa yang perkasa. Dia Tuhan yang powerful. Dia Tuhan yang cinta kehidupan kita. Come on, let's just praise Him. We love you, Jesus. We praise you, God. Oh, we honor you. We glorify you, Lord. We praise you, oh God, the mighty God, the living God. Your name is Jesus. Oh, we praise you, Lord. Siapapun yang berdoa hari ini, dia bersama dengan saudara. Dia mencintai kita. Dia memberkati kehidupan kita semua. Oh, we praise you, Lord. We praise you, God. Mighty God. Nyanyikan bersama-sama sekali lagi. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku, hatimu yang dapat kami percaya. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Satu-satunya pribadi yang jadi sandaran kami. Yes God. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Dimanapun Anda berada, Anda boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Oh, we praise you, Lord, we praise you, God. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Kami boleh datang berdoa, memuji, menyembah, memohon kepada satu pribadi yang tidak pernah sama, tidak pernah ada kekalahan, tidak ada pernah ingkar janji. Tapi Engkau satu pribadi Tuhan yang cintanya itu tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya buat kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami tahu kami dapat mengandalkan Kau dalam kehidupan kami. Tuhan, saat kami merasa sendiri, saat kami mungkin merasa kami gak kuat, saat kami merasa kami berbeban berat, hari ini ketika kami datang kepada Tuhan, kami tahu Tuhan sedang mengulurkan tangannya buat kami. Engkau memberi kekuatan yang baru buat kami. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau memberikan damai dan sukacita di hati kami ya Tuhan. Dan kami datang mengandalkan Engkau ya Tuhan.
Ini akan jadi hari yang luar biasa buat kami Tuhan. Ketika kami mendengar pesan firman-Mu, biar kami juga ditantang, diinspirasi lagi untuk jadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Halo semua, selamat menyaksikan online service kita Alpha Omega Church. Dan jangan lupa untuk share link ke kawan saudara atau ke WA group agar mereka bisa mengikuti online service kita Alpha Omega Church. Kalau tadi kita sudah mengikuti pujian dan penyembahan, kita terus mengikuti karena di Alpha Omega Church meyakini bahwa pujian dan penyembahan dapat memainkan iman kita. Jika nanti Anda mendengarkan kalimat yang baik atau ayat yang baik, Anda bisa langsung meresponi dengan yes, amin, atau haleluya. Alpha Omega Church mulai hashtag Church for Sinners. Bagi Anda yang merasa tidak sempurna seperti saya yang tidak sempurna, disinilah tempatnya. Karena Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang tidak sempurna yang ingin disempurnakan oleh cintanya Tuhan. Jika Anda yang baru pertama kali mengikuti online service Alpha Omega Church dan ingin menanyakan info seputar gereja, Anda bisa menghubungi admin Alpha Omega Church. Dan berikut ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Komsel berjalan seperti biasa, kita terus berkomsel dengan via online atau sesuai dengan PKS masing-masing. Doa malam berjalan seperti biasa juga, Anda bisa berdoa di rumah masing-masing dengan keluarga, pasangan, atau dengan diri Anda sendiri. Doa puasa, bagaimana doa puasa Anda? Masih lanjutkan? Kita terus semangat ya, kita sama-sama selesaikan sampai dengan 9 April. Karena kalian sudah ada di YouTube channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan update terbaru khotbah Alpha Omega Church. Kita di tahun ini melakukan secara online tanpa mengurangi meaning dan makna Jumat Agung dan Paskah. Kita akan melakukan 2 kali, yaitu di hari Jumat kita merayakan Jumat Agung dan di hari tersebut kita perjamuan kudus di rumah masing-masing. Untuk lebih jelas kita akan diinfo oleh PKS dan tim inti kita masing-masing. Dan tentunya akan mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada hidup kita. Dan di hari Minggu kita akan merayakan kebangkitan Yesus, di mana sebagai dasar kehidupan kita dan memberikan pengharapan kepada kita setiap harinya. Dan tentunya Alpha Omega Church tidak sedikit pun mengurangi kualitas perayaan Paskah kita. So tetap tune in di Alpha Omega Church online service with Easter special on that day. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita. Bagi Anda yang baru, mungkin Anda bertanya apa itu persembahan. Persembahan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk memberi secara keuangan dengan sukarela untuk mensupport visi dan misi gereja, untuk menjembatani lebih banyak orang untuk mengalami kasih Tuhan dan terus bertumbuh bersama untuk menjadi kesukaan Tuhan. Misi Alpha Omega Church adalah building a better us, untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Bila Anda bukan jemaat AOC, Anda dapat menghubungi atau mengontak pendeta atau gembala sidang Anda, menanyakan nomor rekening mereka dan transfer ke rekening mereka. Tetap supportlah gereja lokal Anda, khususnya di masa-masa seperti ini. Bila Anda ingin turut menabur di AOC, Anda juga dapat melakukan hal itu untuk mensupport visi dan misi AOC melalui keuangan. Nomor rekening tertera di bawah ini. Dan bagi jemaat Alpha Omega Church yang biasanya
menyampaikan persembahan di saat ibadah bersama-sama. Di masa ini Anda masih dapat menyampaikan persembahan Anda melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini untuk AOC DPU, AOC TKT, untuk AOC Palangkaraya, ataupun AOC Jakarta. Persembahan Anda sangat berguna untuk visi misi AOC yang terus bergerak di masa sulit sekalipun. Di masa yang tidak mudah ini, di sini ada foto-foto. Minggu lalu kita melakukan 3 kali pelayanan memberi makan secara gratis untuk pengemudi ojek online, dan minggu depan kita masih akan melakukannya lagi 3 kali. Anda juga dapat turut memberi donasi untuk ini 10.000 per pack. Ya, dan itu sudah membuat mereka bersemangat lagi di tengah-tengah kesulitan masa-masa ini. Let's do the great things. Walau di situasi yang sulit. Ada kata-kata yang baik. Ada yang menerima sedikit sudah merasa banyak. Ada yang menerima banyak masih merasa kekurangan. Karena semua itu tergantung apakah ada rasa syukur, grateful di hati kita. Kita menyampaikan persembahan sebagai tanda ada yang berkuasa di atas kita. Kita menyampaikan dengan kerendahan hati, dengan rasa syukur, bukan dengan rasa takut nanti Tuhan marah. Karena Tuhan kita bukan Tuhan pemarah, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang limpah kasih setianya. Yang pasti, Tuhan sudah memberi anugerah keselamatan kekal bagi kita. Dan Tuhan memegang tangan kita, melindungi, menjagai kita untuk makin bersinar bagi Tuhan. Sementara kita berada di dunia ini. Mungkin dulu ada yang beranggapan, kita berhasil karena kita yang bekerja, kita yang berusaha. Saudara-saudara, tetapi semua itu kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak akan memegang apapun dalam hidup ini. Oleh sebab itu, marilah kita mau menggunakan kesempatan ini, ya, bukan dibatasi berapa-berapa, tetapi kita sudah mengerti mengkhususkan bagian yang akan kita berikan sebagai bagian Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan melalui Gereja Alpha Omega Church. Kita berdoa untuk persembahan yang kita siapkan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi Anda dapat menggunakan nomor rekening yang tertera dan tercantum di sini, baik untuk AOC TPU, AOC TKT, AOC Palangkaraya, AOC Jakarta. Lupa, harap diingat untuk dicatat, kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, dan pada tanggal 12 kita memperingati Paskah untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Baik di rumah kita masing-masing, kita akan menyiapkan sepotong kecil crackers atau kabin atau wafer atau apa saja, roti tawar ya, dan juga gelas kecil untuk diisi dengan mungkin Fanta atau apa saja ya, atau wine, apa saja bisa dipakai, karena hanya akan kita gunakan sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus.
Dan pada acara nanti hari Jumat dan Minggu, saudara-saudara akan dipandu dalam acara online bersama-sama dalam peringatan Paskah yang akan kita lakukan. Momen berharga ini perlu dirayakan walaupun kita tidak berkumpul secara fisik, tetapi dengan penuh kerendahan hati, dengan rasa hormat yang besar untuk karya besar Tuhan Yesus. Dia telah mati di kayu salib, hidup dengan penderitaan di dunia ini hanya untuk menebus dosa-dosa kita, ya, dan seisi dunia, supaya siapa yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ikutilah rangkaian acara Paskah tahun ini secara online bersama dengan AOC. Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts, our hope was we barely understood. No, we are not afraid, although we know there's much to fear. We will move mountains long before we knew we could. Oh, yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to get. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will when you believe. In this time of fear, when prayer so often proves in vain, hope seems like a summer bird too swiftly flown away. And now I am standing here, my heart's so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. When you believe, hope is frail, it's hard to get. Who knows what miracles you can achieve? You can achieve when you believe. Somehow you will. You will when you believe. Oh, there can be miracles when you believe. Hope is frail, it's hard. Who knows what miracles you can achieve? You will when you believe. Just believe. Halo semuanya, welcome to AOC Online Service. Buat siapapun kita, welcome.
Anda yang Kristen ataupun bukan orang Kristen sekalipun, Anda yang selalu mengikuti kegiatan rohani atau mungkin Anda jarang mengikuti kegiatan rohani, welcome to AOC Online Service, di mana kita bisa belajar sama-sama membangun kehidupan jadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, dalam layar YouTube Anda, dalam layar online kita, di bawahnya ada sebuah link yang bisa Anda ikuti, yang bisa Anda klik, supaya Anda bisa mendapatkan dan mengakses material pembahasan kita hari ini berupa handout. Dan lewat handout ini Anda bisa menulis, Anda bisa menyimak, bahkan kita bisa merenungkannya lagi bersama-sama dengan keluarga dan bersama dengan rekan-rekan atau kawan-kawan small group kita masing-masing. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang yang bisa dibilang cukup berhasil, cukup sukses. Setiap hari secara keuangan semua boleh berjalan dengan baik, aset banyak, deposito ada, dan bahkan rekening tabungannya pun baik sehingga mau debit kapanpun selalu dana tersedia. Bahkan dalam sehari-harinya seorang pengusaha ini dia selalu bawa sebuah tas, dan di tasnya itu paling tidak minim setiap hari itu ada cash 4 juta sampai 5 juta everyday. Sesuatu ketika pengusaha ini diajak oleh kawannya. Diajak untuk menjumpai sahabat dari kawannya ini. Dan ketika dia ikut bersama dengan kawannya, pergi menjumpai sahabat dari kawannya ini, ternyata dia diajak ke sebuah high-rise building. Ke sebuah perusahaan yang cukup ternama di negeri ini. Dan menariknya ketika dia ikut dengan kawannya, orang yang bisa dibilang pengusaha yang secara deposito, tabungan, setiap hari bisa bawa cash yang cukup baik. Ternyata ketika dia pergi ke high-rise building dari seorang pengusaha yang cukup ternama di negeri ini, dia cukup kaget, wow ternyata kantornya sangat bagus, mewah, dan teknologinya juga cukup canggih. Tapi yang membuat dia lebih kaget adalah gini, ketika dia masuk ke lantai paling atas, di situ adalah lantai dari owner perusahaan ini, duduk di sana, lalu dia juga bercengkrama, tanpa sengaja dia diajak oleh sahabat dari kawannya ini untuk lihat area di mana tim keuangan perusahaan ini sedang menghitung uang. Dan dia kaget bukan main, ternyata di lantai paling atas itu ada banyak mesin penghitung uang. Dan yang dihitung di sana bukan hanya rupiah, tapi yang dihitung di sana pakai mesin penghitung uang itu adalah Singapura dollar, American dollar. Membuat dia merasa 5 juta cash yang dia punyai jadi kelihatan jauh lebih kecil. Dan bahkan deposito yang dia punyai jauh lebih kecil dibandingkan dengan seorang pengusaha ini yang namanya cukup beken ini. Ketika dia melihat semua uang cash yang ada di sana, dia sampai berpikir berapa banyak yang ada di deposito, berapa banyak yang ada di tempat penyimpanan keuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ilustrasi ini kelihatannya ilustrasi yang mungkin nggak terlalu sempurna untuk menggambarkan bagaimana seringkali ketika kita dibandingkan dengan Tuhan yang adalah pencipta seluruh bumi ini. Ketika kita menghadap kepada Tuhan, seringkali kita digambarkan dengan someone yang mungkin well-being kita itu bisa bawa cash 5 juta setiap hari di tas, dengan tabungan yang masih ada, dengan deposito yang ada. Tapi menarik sekali ketika kita dibandingkan dengan Tuhan, kita seperti orang yang punya cash dibandingkan dengan satu pribadi yang memiliki seluruh dunia ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kita, kadang kita merasa kita tahu, kadang kita merasa kita mampu, kadang kita merasa kita mengerti. Bagaimana mengatasi kondisi yang baik, bagaimana mengatasi kondisi yang kurang baik dalam hidup ini. Sampai di titik ini, ketika keadaan dan situasi kelihatan jauh lebih besar daripada kondisi dan kemampuan kita. Maka dari situ seringkali saat kita merasa mampu, kita ngerti, kita bisa, kita akan diserang dengan yang namanya rasa takut. Di saat ini saudara, kita mulai menyadari kemampuan kita lebih kecil dari kenyataan dan kondisi dan situasi kita. So oleh sebab itu ada orang bernama Daud yang dia mencoba mengajak kita membayangkan. Nah, suatu hari orang ini dia menggambarkan perbandingannya antara siapa kita dengan siapa Tuhan yang berjalan, yang mencinta, yang peduli akan kehidupan kita ini. So Daud dia menggambarkan bahwa kita manusia ini seperti domba dan Tuhan itu seperti gembala. Dan menarik banget dalam tulisan Daud ketika dia menggambarkan kita manusia seperti domba.
Domba itu adalah salah satu hewan, binatang yang ikon, yang mungkin tidak pernah dipakai oleh heroes, atau jagoan, atau pahlawan. Jarang mereka mau pakai simbol domba, jarang banget saudara. Karena seringkali domba itu digambarkan sebagai binatang atau hewan yang dia mudah panik, dia mudah terserang, dia gampang ketakutan, dia lemah, dan ini saudara kurang pintar, kurang pandai. Dan menariknya domba itu hanya seringkali digambarkan sebagai hewan yang ini, yang lucu, imut, baik. Nggak pernah digambarkan sebagai binatang yang gahar, yang keren, yang wow mempesona banget kekuatannya, nggak pernah. Tapi domba selalu digambarkan sebagai sesuatu yang imut, lucu, bahkan lemah, dan bahkan kurang pintar. Nah, Daud menggunakan ilustrasi dan gambaran ini. Manusia itu seperti domba, Tuhan itu seperti gembala. Tapi yang dia gambarkan bukan hanya sembarang gembala. Tapi yang Daud gambarkan kita seperti domba, Tuhan itu seperti gembala. Gembala yang apa? Gembala yang baik dan gembala yang powerful. Itu yang digambarkan oleh Daud. Nah menariknya ketika Daud dia menyebut Tuhan sebagai gembala, bukan sembarang gembala. Karena ternyata dalam Mazmur 23, kalau kita mengikuti, di sana Daud mencoba menunjukkan bahwa gembala ini dia bukan hanya baik, tapi dia powerful. Kenapa dia powerful? Karena dia bisa jadi apapun yang kita butuhkan dalam tiap musim dan dalam tiap season kehidupan kita. He can be anything that we need him to be. Dia bisa jadi apapun yang kita butuhkan dalam setiap musim kehidupan kita. Itulah gembala ini. Oleh sebab itu dalam Mazmur 23 ketika Daud bicara Tuhan adalah gembalaku. He is Jehovah Rohi. Tuhan adalah gembala. Takkan kekurangan aku. He is Jehovah Jireh. Tuhan penyedia. Dan bahkan kalau kita bawa ke ayat yang keempat. Tuhan dalam lembah kekalaman, dia bersama dengan kita. Dia Jehovah Shammah, the Lord is there bersama dengan kita. Dan kalau kita melihat gada dan tongkatnya menuntun kita, dia Jehovah Ezer, artinya Tuhan penolong dalam hidup kita. Seluruh Mazmur 23 menggambarkan gini saudara, kita dibandingkan kok. Kita ini domba yang biasa banget. Dengan satu pribadi, gembala yang baik, tapi powerful. Dia bisa jadi apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Itulah perbandingannya. Nah oleh sebab itu ketika kita dibandingkan domba yang hanya dengan ini saudara, gembala yang baik dan powerful. Menunjukkan bahwa setiap kita itu sebetulnya fully dependent on him. Membutuhkan dia. Nah oleh sebab itu sebagai gembala yang powerful, dia sangat tahu caranya. Dia bahkan berjanji, bahkan dia tahu bagaimana untuk menuntun setiap kehidupan kita. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. So ini kata-kata Daud. Ketika dia menyadari bahwa kita ini hanya seperti domba. Dan Tuhan itu bagaikan gembala yang powerful. Dalam Mazmur 23, penekanan kita hari ini hanya di Mazmur 23 ayat 4 sampai yang kelima. Ayat yang keempat sampai yang kelima berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan kata-kata ini saudara. Sekalipun aku berjalan, kita bukan tinggal dalam lembah kekelaman. Karena ingat ini saudara, kalau Tuhan izinkan kita melewati sebuah lembah, dia akan membawa kita melewati lembah itu sampai selesai. So ini kata-kata Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan ini. Ketika Daud dia menulis kata-kata ini Tuhan sebagai gembala, dia sudah melewati berbagai macam pengalaman termasuk pengalaman yang terburuk sekalipun. Oleh sebab itu Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita bukan hanya ketika kondisi semuanya baik, semuanya enak, semuanya normal. Tapi dalam kondisi kurang baik, kurang enak, sangat tidak normal sekalipun. Kita juga perlu belajar untuk melihat Tuhan itu gembala yang baik dan powerful yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, menarik sekali Mazmur 23 kalau kita renungkan sedikit. Banyak orang membayangkan kata-kata ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Lalu dalam pikiran kita gini, oh padang yang berumput hijau itu sesuatu yang rumputnya itu tebal banget.
Kayak padang golf, kayak lapangan golf. Rumputnya itu empuk banget sampai kita bisa guling-guling, anak-anak kita bisa guling-guling di sana. Lalu kadang kita pikir domba-domba itu bisa berguling-guling di sana. Karena apa saudara? Karena padang rumput hijau, bagus, rumputnya tebel-tebel gitu saudara. Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, gambaran tentang the green pasture, padang rumput hijau yang digambarkan oleh Daud itu tidak seperti yang kita bayangkan, yaitu seperti lapangan golf yang hijau banget, enggak. Ternyata kalau kita melihat konteks di hari itu yang namanya padang rumput hijau, ternyata justru seperti padang gurun, berpasir, berbatu. Dan menariknya Bapak Ibu saudara sekalian, di padang gurun yang berpasir, berbatu, justru di situ gembala bisa menuntun dan membawa domba-dombanya lewat padang ini. Sebab apa? Ternyata di tempat yang berpasir, berbatu seperti padang gurun ini, ada yang namanya kelembapan udara, kelembapan malam hari, bahkan embun di pagi hari. Itu yang membuat rumput hijau itu bisa tumbuh di antara batu-batuan, di antara pasir-pasir. Nah, Anda nggak membayangkannya sebagai sesuatu yang hijau, tapi kalau kita lihat dari jauh yang namanya padang rumput yang gembala bawa domba-dombanya ini, itu coklat semua warnanya. Tapi justru di tengah-tengah coklat itu akan muncul rumput-rumput. Dan gembala ini tahu, lewat padang gurun, lewat berbatu, lewat pasir, dia tahu kok mana yang banyak rumputnya. Kesitulah dia bawa dombanya untuk berjalan dan bisa makan satu gigit, makan lagi satu gigit, makan lagi satu gigit, sampai mereka melewati semua perjalanan itu dan membawa ke tempat yang lebih baik dan lebih baik lagi. So itulah gambarannya tentang padang yang berumput hijau ini. Tempat yang berpasir, berbatu, tapi di situ gembala ini memastikan setiap domba tetap makan rumput yang berwarna hijau dan mereka dipastikan mereka dalam kondisi baik. Nah, menarik sekali saudara, Mazmur 23 mengajak kita untuk melihat lagi nih. Dalam perjalanan mereka ketika mereka di padang gurun, di padang pasir ini yang berbatu, mereka akan melewati sebuah area. Dalam perjalanan dari Yeriko menuju Yerusalem ada sebuah area yang seringkali disebut sebagai lembah kekelaman. Ini ayat 4 yang tadi kita baca. Nah, dalam bahasa Hebrunya lembah kekelaman ini disebut dengan kata-kata ini, Salmawet. Salmawet itu artinya apa saudara? Artinya darkness. Kenapa disebut darkness? Karena ketika mereka dalam perjalanan, kiri itu gunung, kanan itu bisa tebing. Lalu nggak jauh lagi dari sebelah sana itu juga gunung, canyon, batu-batu yang kadang ketika mereka melewati lembah ini, bayangan dari batu dari gunung ini membuat matahari kadang nggak bisa masuk sinarnya. Oleh sebab itu area ini disebut dengan yang namanya lembah kekelaman. Menarik sekali lembah kekelaman ini kalau dilewati, dia cukup terjal, dia naik, kadang kanannya itu jurang. Tapi perhatiin ini saudara, setiap domba perhatiin ini. Setiap domba pasti lewat area ini. Nah, domba ngelewatin area ini, domba yang kurang pintar, yang gampang panik, mereka yang mungkin nggak punya kecerdasan, mereka bahkan rentan dengan bahaya, membutuhkan apa saudara ketika mereka melewati lembah ini, yang disebut dengan lembah kekelaman. Yang mereka butuhkan cuma satu aja, sederhana. Gembala itu menuntun mereka. Dan kenyataannya, dari musim demi musim, setiap domba akan melewati yang namanya lembah kekelaman ini. Tapi mereka ketika melewati lembah kekelaman ini dituntun oleh gembalanya, dipimpin oleh gembalanya, diarahkan, dipastikan mereka bisa bermanuver lewat jalan sempit, lewat terjal, lewat yang ada jurangnya, lewat apapun itu, dipastikan ini saudara, mereka keluar dari tempat itu dalam kondisi baik dan aman. Nah, sama halnya mungkin kita semua hari ini. Perbandingan ini mengingatkan kita bahwa domba dibandingkan dengan gembala yang baik dan powerful. Dan mungkin hari ini kita seperti domba yang sedang jalan lewat lembah kekelaman ini. Mungkin kita dalam kondisi darkness dalam kehidupan kita. Entah itu dalam kondisi keuangan, entah itu dalam kondisi hubungan, mungkin itu dalam kondisi kesehatan, mungkin itu dalam kondisi pekerjaan kita. Sampai membuat hati kita jadi khawatir, takut, cemas, marah, jengkel, kita bingung, kita nggak tahu, nggak bisa ngelihat hari esok seperti apa. Karena kita digambarkan seperti ini, domba yang rentan. Domba yang mudah banget terekspos bahaya. Tapi satu hal,
yang perlu kita ketahui, Tuhan kita adalah gembala yang baik dan gembala yang powerful. Dan dia berjanji berjalan bersama kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita. So through the valley, melewati lembah ini, apa sih yang harus kita ketahui? Perhati ini nih saudara, satu kata yang perlu kita ingat. Melalui lembah, kita akan mendengar pilihan suara. Berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Boleh saya tekankan ini sekali lagi, melalui lembah, kita akan mendengar pilihan suara. Berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Oh, satu through the valley. Yang pertama, gembala akan berkata, kamu akan melewati semua ini. You're gonna make it. Tapi musuh kita akan berkata, kamu tidak akan bisa melewati semua ini. Akan ada dua suara. Nah, seringkali dalam perjalanan melewati lembah, momen gak enak, momen berat, momen menyedihkan. Seringkali kita tanya, God, how long? Tuhan berapa lama? Kadang kita berpikir, Tuhan, bagaimana cara Tuhan akan membereskan semua ini? Bagaimana cara Tuhan akan kasih kemenangan buat kita? Karena kondisinya udah sangat tidak memungkinkan. Kondisinya suram, kondisinya buruk. Bahkan kita sendiri gak bisa tolong diri kita. How are you gonna overcome this problem for us? Seringkali kita nanya gitu, saudara. Tapi tahu gak, saudara, sebetulnya kalau kita domba, lalu dia gembala yang powerful. Bagaimana dan berapa lama, itu sepenuhnya urusan Tuhan. Saudara mau tahu? Dia lebih tahu daripada kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah ini, mendengar Tuhan. Apa yang dia mau kita lakukan dan kerjakan. Dan fokus sama apa yang Tuhan mau kita taati dalam kehidupan ini. Sebab kalau Tuhan berjanji, dia pasti kau akan melakukannya. Kalau dia Tuhan yang ketika dia berfirman, semuanya jadi mungkin buat kita. Dia Tuhan yang tipenya kalau dia berfirman, maka semuanya bisa jadi buat dia. Nah, oleh sebab itu, bagian kita adalah ini, mendengar apa yang dia mau kita kerjakan. Dan apa yang harus kita taati dalam kehidupan ini. Saudara, karena gini, kalau Tuhan mau kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 plus orang dengan 5 roti 2 ikan, dia bisa lakukan itu. Kalau Tuhan dia datang ke sebuah party, lalu partinya ya kok agak boring-boring gitu karena anggurnya udah habis, wine-nya udah habis, cuma tinggal air di sebuah pesta. Dia bisa rubah air jadi anggur yang terbaik di tempat itu. Dia bisa lakuin itu, saudara. Bahkan ketika dia izinkan 3 orang Ibrani dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala yang minggu lalu kita bahas. Karena mereka tidak mau menyembah kepada patung dan 3 orang Ibrani ini bilang dia percaya bahwa Tuhannya mampu, Tuhannya sanggup, Tuhannya powerful. Sampai mereka bilang gini, kalaupun Tuhan tidak mau menyelamatkan kita, kita tidak akan menyembah patung tersebut. Tahu nggak saudara, karena Tuhan bisa melakukannya, dia bisa membuat 3 orang Ibrani ini masuk ke tempat tungku pembakaran. Bahkan tidak terbakar, keluar dari tempat itu pun tidak berbau bakar. He can do that, dia bisa lakuin itu. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara menyadari apa yang Tuhan bisa lakukan. Bagaimana itu urusan Tuhan. Berapa lama itu urusannya Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan dan yang harus kita taati itu bagian kita. So ingat ini baik-baik, melewati lembah, melalui lembah. Kita akan mendengar pilihan suara. Berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Gembala itu akan berkata, kamu akan melewati semua ini. Buat semua Anda yang mendengarkan, perhatikan ini. Your shepherd berkata, kamu akan melewati semua ini. Musuh dia akan coba berkata, kamu tidak akan mampu melewati semua ini. Tapi dengarkan suara gembala yang baik dan powerful. Dia menuntun kita, dia memberikan ketenangan dan dia berkata, you're gonna make it. Kita akan melewati semua ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, through the valley, gembala itu berkata, aku menyediakan hidangan bagimu. Tapi musuh akan berkata, hidupmu lebih baik di meja sebelah. Sementara gembala berkata, I prepare meal for you. Aku menyediakan hidangan bagimu. Musuh itu akan berkata, hidupmu itu lebih baik kalau ada di meja yang lain.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberikan penjelasan gini, sebuah ilustrasi. Berapa banyak yang suka makan di tengah malam? Saya tahu beberapa saudara mungkin Anda yang mendengar, Anda yang lagi menyaksikan AOC online service, Anda ketawa sendiri karena ternyata banyak di antara kita suka makan di malam hari. Padahal tadi malam jam 7, jam 6 udah makan. Tapi tiba-tiba jam 11 rasanya kayak perutnya keroncongan. Rasanya kayak perutnya lapar. Nggak jarang, nggak sedikit yang jam 12, jam 1, jam 11 tiba-tiba bikin Indomie lagi malam-malam, ya kan? Yang saya tahu beberapa teman-teman kita itu kayak gitu tingkahnya, saudara. Malam-malam bikin Indomie. Ada lagi yang malam-malam jam 12 beli nasi goreng, ya kan? Ada lagi yang lain jam 1, jam setengah 1. GoFood, saudara. GoFood apa? Nasi Padang, ya kan? Ada yang kayak gitu. Macam-macam dari kita. Padahal kita tahu bahwa makan malam-malam juga nggak baik, ya kan? Kita tadi juga udah makan. Ternyata jam 12, jam 11, jam 1, bahkan jam 2 sekalipun. Kita pesen makan satu porsi. Semua dihabisin kayak orang habis lari maraton 40 km, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan ini. Kenapa kok ilustrasi ini saya ceritakan kepada kita semua? Ini yang sering kali terjadi. Di momen kita melewati lembah, kadang bisa muncul nih rasa lapar dan rasa haus akan musim yang lebih baik. Bisa muncul rasa lapar dan rasa haus akan kondisi yang lebih enak, yang lebih baik bagi kita. Tandanya apa? Anda mulai lapar, kepingin kondisi yang lebih enak, lebih baik. Kita mulai takut, kita mulai capek, kita mulai khawatir, kita mulai bingung, kita mulai negatif dalam hidup ini. Tapi saudara, boleh nggak saya ingatkan? Saat kita lapar, kita terbuka. Artinya gini, saat Anda terluka atau terbeban, kita pun juga terbuka. Perhatiin dalam Alkitab, diceritain gini, Esau, gara-gara dia capek, dia letih, tiba-tiba dia jual hak kesulungannya kepada Yakub. What a bad trade waktu itu. Sebuah pertukaran yang sangat jelek sekali. Oleh sebab itu gini saudara, capek, lelah dan berbeban dalam kehidupan bukanlah kondisi yang baik. So dalam kondisi-kondisi capek, lelah dan berbeban seperti ini, hidup kita jadi terbuka. Nah ketika kita mulai terbuka, kita mulai gampang menukar apapun yang baik dengan yang buruk. Di momen kita capek, kita letih, kita lelah, kita cenderung menukar ini saudara, percaya dengan khawatir. Kita cenderung menukar harapan dengan ketakutan. Kita cenderung menukar kekuatan dengan alasan-alasan untuk lemah dalam hidup ini. Kita cenderung menukar kreativitas dengan ini, saudara, ketumpulan dan kemalasan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, penulis 1 Petrus ini berkata, sadarlah. Saudara tahu artinya gini, ketika Anda udah lapar banget akan a better life, better condition, better season, Anda jadi kalap, semua ditukar dengan hal yang negatif. Dia cuma ngingetin gini, sadarlah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Soal sebab itu kita perlu kembali dengar suara siapa yang harus kita dengerin. Anda mau dengerin suara musuh atau Anda mau dengerin suara gembala yang baik dan powerful itu? Kalau dia gembala yang baik dan powerful buat kita, dia sangat tahu apa yang harus dilakukan bagi kehidupan kita semua. Dia menyiapkan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Dalam kondisi yang terburuk sekalipun, dia menyiapkan hidangan bagi kita. Oleh sebab itu dia menyediakan firman-Nya, dia sediakan harapannya, dia sediakan kekuatannya, dia sediakan damai sejahteranya, dia sediakan kuasa kebangkitannya, dia sediakan pengorbanannya bagi kita semua. Pesan buat kita semua hari ini, jangan tukar apa yang Tuhan sediakan dengan apa yang musuh tawarkan. Jangan tukar apa yang Tuhan sediakan dengan apa yang musuh tawarkan. Satu perhatikan ini baik-baik. Melalui lembah, kita akan mendengar pilihan suara. Berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Dan gembala itu sedang berkata kepada saudara, aku menyediakan hidangan bagimu di hadapan para lawanmu. He's gonna make you well. Dia menyediakan
hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, through the valley. Yang harus kita ketahui. Gembala berkata, aku peduli akan kamu dan aku di pihakmu. Tapi musuh itu akan berkata, gembalamu gak peduli sama kamu. Tapi gembala itu berkata, aku peduli sama kamu dan aku di pihakmu. Boleh ucapkan kata-kata ini sama-sama dimanapun Anda menyaksikan ini. Aku peduli akan kamu dan aku di pihakmu. Itu pesan gembala yang baik dan powerful ini buat kita. Saudara, menarik sekali saya membaca Mazmur 23 ini. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Daud dia menyebut Tuhan dengan kata-kata iya. Artinya sebutan orang ketiga. Tapi di momen lembah, dia menyebut Tuhan dengan kata-kata engkau. Itu artinya dia menyebut Tuhan dengan kata orang kedua. Saya melihat di sini perubahan dari ia menjadi engkau. Artinya perubahan dari kenal menjadi personal. Saya melihat di sini dalam Mazmur 23 ada perubahan cara pandang tentang Tuhan yang powerful menjadi Tuhan yang ini. Powerful but personal buat kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Anda bisa coba bayangin gini, setiap domba yang lagi diajak jalan oleh gembalanya. Dikeluarin, diajak jalan. Tiba-tiba mereka melewati lembah kekelaman. Melewati lembah kekelaman. Makin masuk kok makin terjal, makin bahaya, makin naik tanjakannya. Mereka nggak tahu apa yang akan ada di depan. Tapi menarik sekali Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Walaupun kadang kita tidak siap, tapi gembala kita selalu siap dan pasti menyiapkan kita. Kelihatannya kayak kita nggak siap diajak dalam perjalanan lembah ini. Tapi gembala kita pasti siap dan dia pasti menyiapkan kita. Dan Anda seringkali nanya gini, aduh saya nggak ready, saya nggak siap untuk pandemik ini, saya nggak siap untuk krisis ini, saya nggak siap untuk musim ini. Tapi tahu nggak saudara, dalam daily rutin kita sehari-hari, dalam apa yang kita perbuat sehari-hari, Tuhan dia bisa memakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ingat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap domba yang diajak jalan oleh gembalanya melewati mungkin padang gurun, melewati lembah tersebut, ada satu hal yang bisa dipastikan oleh gembala tersebut. Tidak satu domba pun dalam kondisi yang makin buruk. Melewati perjalanan bersama dengan gembala ini, setiap domba keluar menjadi domba yang kondisinya pasti lebih baik daripada sebelumnya. Nah buat kita semua, ketika kita melewati musim yang mungkin gak gampang, yang bagi kita musim lembah, mungkin musim krisis bagi kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat musim ini, dengarkan suara gembala kita. Karena dia tidak ingin kita keluar dari musim ini jadi lebih buruk. Dia ingin memastikan semua kita keluar dari musim ini jadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun Anda berada, boleh gak kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita? Come on, He loves you, He cares for you. Oleh satu suara gembala itu akan berkata, jadilah seperti domba yang ketika mereka ngelewatin dalam lembah sekalipun, dengar suara gembalanya, mereka gak terpengaruh oleh lembahnya. Melewati kekelamannya, darkness-nya, bayangannya. Karena mereka dengar suara gembalanya yang selalu ngarahin mereka. Mereka nggak kepengaruh oleh darkness-nya atau bayangan gelap itu. Melewati angin badai yang mereka harus lewati. Mereka dengar suara gembalanya aja. Mereka jadi tidak terpengaruh oleh angin badai yang ada di sekitarnya. Karena suatu hari Yesus dia pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. This is the heart of the good shepherd. Dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu perhatikan ini saudara. Melalui lembah kita akan mendengar pilihan suara. Berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Dengarkan gembala saudara berkata, I care for you and I am for you. Hari ini kalau mungkin musuh mau berkata kepada kita, Tuhan gak peduli sama kamu. Tuhan gak pernah mikirin kamu. Berhati-hati dengan apa yang kita dengar. Dengarkan suara gembala Anda berkata, aku peduli akan kamu
dan aku ada di pihakmu. So kalau kita sadar bahwa semua kita akan menghadapi dan bisa menjalani momen lembah dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini? Dan izinkan saya mengajak kita untuk melihat satu hal yang bisa kita lakukan saat kita selesai dari ibadah ini. Kita perlu sama-sama mencoba satu hal yang sederhana sekali. Tapi satu hal ini yang akan merubah atmosfer hati kita. Satu hal ini yang akan merubah atmosfer pikiran kita. Satu hal ini akan mulai merubah diskusi dan percakapan kita satu dengan yang lainnya. Satu hal ini juga akan merubah bagaimana kita menjalani hari demi hari kita, minggu demi minggu kita, baik di keluarga maupun saat kita menatap masa depan yang akan kita alami dan akan kita jalani bersama-sama. Satu hal yang sederhana yang perlu kita lakukan, listen to the shepherd. Dengarkan suara gembala kita. Gembala yang baik, yang powerful, yang selalu ingin berjalan bersama dengan kita langkah demi langkah. Menarik sekali dalam 4 kitab Injil, beberapa kali Yesus dia mengingatkan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. So listen to the voice of your shepherd. Dengarkan suara gembala kita. Karena dia mau mengajak kita hari demi hari yang Anda sedang jalani, baik itu di rumah, dimanapun Anda berada. Dia ingin tuntun kita. Dia mau bicara sama kita. Dan dia mau ajak kita melihat dari minggu demi minggu. Dia sedang berjalan, menuntun, menjagai, membina, membimbing kehidupan kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali. Perjalanan di lembah ini itu sangat menunjukkan suara siapa yang selama ini kita dengarkan. Suara siapa yang selama ini kita dengarkan menentukan apa yang ada di dalam kita. Mungkin Anda berkata gini, kok bisa Pastor Elisa? Saya ingin contohkan kepada kita. Tekanan hidup sebetulnya menunjukkan apa yang ada di dalam kita. Tekanan hidup itu seringkali menunjukkan apa yang ada di dalam kita. Kalau saya boleh ilustrasikan, sebuah ilustrasi yang sederhana sekali. Dalam mangkok ini, isinya adalah cheese ball. Tapi suatu ketika kalau saya lagi jalan, saya mungkin lagi pergi, tiba-tiba ada orang di depan saya, nggak sengaja ketabrak gitu. Terus saat ketabrak, saya bisa dong marah sama dia. Gara-gara kamu cheese ball saya tumpah. Gara-gara kamu di depan saya. Gara-gara kamu nabrak saya. Gara-gara kamu gak hati-hati. Cheese ball saya tumpah. Gara-gara kamu. Di satu sisi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita bilang gara-gara kamu, gara-gara nabrak, mungkin itu separuh benar. Tapi gak seluruhnya benar. Karena apa saudara? Karena gini, cheese ball ini tumpah sebab isi mangkok ini adalah cheese ball. Kalau seandainya mangkok ini isinya air, maka saat ditabrak yang tumpah adalah air. Kalau seandainya mangkok ini isinya minyak, saat ditabrak yang tumpah adalah minyak. Kalau seandainya mangkok ini isinya kentang, saat ditabrak maka yang keluar adalah kentang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kita nggak bisa nyalain situasi, kita nggak bisa nyalain keadaan, kita nggak bisa nyalain ini, nggak bisa nyalain itu, badainya, lembahnya, kadang kita nggak bisa nyalain. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, justru tekanan dalam hidup kita itu akan menunjukkan apa isi kehidupan kita. Dan perhatikan, apa isi kehidupan kita sangat ditentukan oleh apa yang kita dengar. So, siapa yang Anda dengar selama ini? Apa yang kita dengar selama ini? Penting untuk sadar, kita ini domba dan dia adalah gembala yang agung dan baik buat kita. Listen to him, dengarkan dia, jalan sama dia every day, day by day, week by week. Dia jalan bersama dengan kita semua. Dia bicara, dia menuntun, dia menyertai. Dia Tuhan gembala kita, tidak pernah tertidur. Dengan caranya dia akan mengeluarkan kita dari lembah. Dengan kemampuannya dia akan keluarkan kita dari lembah. Dan dengan kuasanya
Dia akan bawa kita semua keluar dari lembah, melihat kemenangan yang luar biasa. Boleh nggak saya mengajak kita memejamkan mata kita sama-sama, nyanyikan lagu ini bersama dengan tim praise and worship. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebablah ku Engkau gembala kami, berjalan bersama kami. Amin. Berjalan bersama kami, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Kamu deklarasikan, semua sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan bersama kami. Yes, ku tak takut, ku tak gentar, sebablah ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, boleh saya undang Anda memejamkan mata Anda masing-masing. Dan hari ini, dalam tiap musim, dalam tiap proses, Anda tidak pernah sendirian. Ada satu gembala yang powerful, yang sangat baik. Dia bisa jadi apapun yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda. Dia Yehova, dan namanya adalah Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa dahsyat bagi saudara dan saya. Boleh saya mengajak kita memejamkan mata kita. Saya mengajak kita sama-sama merenungkan lagi bahwa suara gembala itu terus berbicara dalam setiap perjalanan hidup kita, bahkan saat kita ada di lembah. Dia berkata bahwa kita akan melewati semua ini. Dia menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Dia peduli dan dia di pihak kita semua. Kalau Anda percaya itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua mendekapkan kedua tangan kita di dada kita masing-masing. Sementara Anda mendekapkan kedua tangan Anda di dada Anda masing-masing, boleh tirukan doa saya. Tuhan Yesus, aku berserah kepada satu pribadi yang sangat baik dan sangat powerful. Namanya Yesus. Engkau satu-satunya yang aku andalkan. Engkau satu-satunya sandaran hidupku. Dan mulai hari ini, suaramu lah yang ingin aku dengar. Tuhan, Kau berbicara, biar aku mendengar. Berikan saya hati untuk terus peka akan suaramu, mau mendengar suara gembalaku lebih jelas lagi. Dan hari ini Engkau berkata, kami akan melewati semua ini dengan kekuatan Tuhan. Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Engkau peduli akan hidupku. Dan satu hal yang pasti, Engkau ada di pihak kami. Engkau ada di pihak kami. Engkau kekuatan kami. Kamu yang percaya, boleh kasih tepuk tangan dimanapun Anda berada hari ini. Nyanyikan lagu ini sama-sama dengan kita semua. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab aku
yang memegang setiap kehidupan kami. Ku yakin Kau bersama kami. Oh, we praise you, Lord. We thank you, Jesus. Tuhan, terima kasih buat pesan-Mu buat kami semua hari ini. Ajar kami untuk boleh terus mendengar suara-Mu ya Tuhan. Suara yang tidak pernah berhenti berbicara, berkomunikasi kepada kami. Biar kami semua lebih jelas mendengar suara gembala kami. We will be okay. You are for us. And you care for us, God. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pesan-Mu hari ini. Engkau menguatkan setiap hati yang lemah. Engkau memberi damai sejahtera buat siapapun yang mendengar dan menerima. Kekuatan-Mu turun atas semua kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami mengakhiri ibadah kami hari ini dengan menadakan tangan dimanapun Anda berada. Diberkati setiap orang-orangnya Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan semua keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan dari next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin luar biasa buat Yesus. Berkati pekerjaan dan keuangan semua kami. Bukan hanya lihat keberhasilan, izinkan kami semua juga berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Dan biar kami semua boleh melihat hati kami diperluas seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas yang berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami sadar Engkau di pihak kami, Engkau peduli akan kehidupan kami, Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Dan kami semua akan melewati setiap musim kehidupan kami jadi lebih baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. God bless you wherever you are. Jesus love you and we love you.